Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Forum Konwa pagi ini kita agak beda suasananya di luar studio. Jadi ini penampakan belakang dari Taman RRI ya, bersama dengan narasumber. Kalau Anda menyaksikan kami melalui live streaming di YouTube, sudah bisa menyaksikan ada 3 narasumber yang bergabung bersama kami pagi ini. Tapi untuk topiknya, kita masih mengangkat terkait dengan era baru olahraga Sulawesi Utara 2025-2029. Hari ini juga terkait dengan pengurus KONI yang baru ya untuk daerah Sulawesi Utara pendengar. Dan pagi ini sudah bergabung bersama saya ada Ketua Pengprov Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Sulawesi Utara Ibu Nova Lopati. Bu, boleh pakai mikrofonnya Bu? Salam olahraga Bu. Salam olahraga Jaya. Jaya. Tadi mau nunggu tiga-tiganya, cuman biar lebih semangat aja pagi ini ya. Kemudian juga ada staf khusus Gubernur bidang olahraga. Sudah tidak asing lagi kalau di dunia olahraga Sulawesi Utara, di RRI juga terutama, Pak Christian Diokung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Steve. Salam olahraga. Jaya. Jaya, satu komando petarung. Asik ya. Dan ini juga ada Dr. Magdalena Wulur, seorang profesional yang akhirnya terjun juga di bidang olahraga karena memang untuk bidang olahraga juga membutuhkan banyak masukan-masukan dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Ya, betul, ya. betul. Nah, selamat pagi Mem Lena. Iya, selamat pagi Steve, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Salam olahraga Jaya. Jaya ya, dan saya juga ingatkan Anda untuk bisa memberikan pertanyaan juga, saran juga boleh terkait dengan topik kita pagi ini di line live streaming kami boleh, di line telepon, WhatsApp juga nanti akan saya bacakan terkait dengan era baru olahraga Sulawesi Utara 2025-2029. Kita ke Pak Christian dulu nih. Saya ingin kasih satu pertanyaan yang sama sebenarnya sih ya. Oh gitu, 3 jadi 1 ya? Iya, Oke, 3 jadi 1. siap. 1 untuk 3. Oh, sip. 1 untuk Biasa. 3. Ini terkait dengan era baru olahraga Sulawesi Utara ini. Ya. Apa harapannya dengan adanya pengurus baru? Karena kan ini 3-tiganya latar belakangnya beda. Saya langsung mulai dengan harapan, kita balik dulu. Harapan dari orang-orang yang ada di dalam KONI-nya sendiri. Dari staf khusus gubernur. Harapannya ke depan. Harapan kita pastinya sesuai dengan harapannya Pak Gubernur, artinya keinginan beliau untuk olahraga di Sulut, karena prestasi olahraga Sulut itu harga mati untuk beliau. Maka dari itu harapan kita sangat tinggi untuk kepengurusan yang baru, karena KONI ini kan adalah rumah olahraga. Di sini kalau Bu bilang bengkelnya memang tempat untuk meraih prestasi, tempat untuk memang sebagai ini ya, kalau saya bilang representatifnya memang kumpulan untuk seluruh atlet, ofisial, pelaku olahraga, ini ada di dalam rumah ini. Dan rumah ini memang harus berfungsi sesuai tupoksinya dan memang harus benar-benar difungsikan. Kalau saya bilang sih ini harus fungsi full time, bukan hanya tiba saat tiba akal nanti saat event baru mulai. Jadi harus aktif dari sekarang, karena itu kelemahan yang kita lihat dari yang sebelumnya. Artinya apa yang baik kita ambil, yang kurang kita benahi di saat ini. Terima kasih. Luar biasa. Padahal tadi saya mau tanya loh, apa bedanya sama yang lalu? Ternyata itu ya. Ada yang kurang-kurang, era baru kita perbaiki. Baik, kalau dari Ibu Nova seperti apa? Dari pengurus Pengprov tadi sudah disampaikan oleh Pak Christian. Ini semuanya kita rangkul kok, termasuk juga PGSI. Ya, terima kasih. Apa yang telah disampaikan Pak Staf Khusus memang benar, jangan cuman adem-adem saja. Ketika ada pertandingan baru kami dikumpulkan, para atlet dikumpulkan. Jadi kayak seperti kami, memang untuk olahraga gulat di Sulawesi Utara ini, di era baru ini baru pertama kali ya Pak. Tapi sebenarnya di tahun 96, ini 25 tahun silam. Tahun 96 itu sebenarnya olahraga gulat itu sudah memberikan prestasi yang baik. Olahraga gulat Olahraga Sulawesi gulat, Utara iya. ya? Waktu itu tahun 96 PON 14. Oh. PON 13 sama PON 14. Saat itu juga memang saya menjadi atlet. Tapi cabang olahraga lain. Gulat ini waktu 96 persis sama-sama dengan atlet gulat yaitu Pak Albert Wenas. Mudah-mudahan ada keluarga Wenas yang menyaksikan saat ini. Iya. Karena satu-satunya pegulat dari Sulawesi Utara pernah mengikuti
ajang internasional SEA Games. Dan waktu PON 96 sempat menyumbangkan medali untuk Sulawesi Utara. Oke. Nah, setelah 96 itu maka Meredup lah ya, Iya. istilahnya Kak, meredup, vakum dulu. vakum 25 tahun. Mudah-mudahan di era baru ini Gulat Sulawesi Utara dibangkitkan kembali. Oke, baik. Baru mulai udah ada yang curhat nih ya dari PGSI. Tapi nggak apa-apa, ini juga ini unek-unek sebenarnya ya. Jadi ternyata kita punya, saya sendiri Bu Nova baru tahu ternyata kita punya pegulat yang sudah sampai ke SEA Games, ke internasional. Sayang sekali kemudian tidak ada junior-juniornya. Apakah karena memang PGSI-nya yang belum terbentuk dari waktu itu, atau memang ada hal-hal yang lainnya, nanti kita dialog lagi lah ya. Sebelum ke Bro Christian ini, ke Memlena dulu nih. Ini juga harapan baru sebenarnya dari KONI, dari masyarakat Sulawesi Utara dengan ada hadir orang-orang baru yang memang profesional di bidangnya masuk untuk bisa membantu dunia olahraga di Sulawesi Utara. Nah, apa harapannya dari Memlena dan apa yang dibawa ini di KONI di periode baru ini? Iya, terima kasih Steve. Ini kita semangat nih, mudah-mudahan masyarakat juga bisa semangat. Kalau kita lihat bahwa ketum KONI saat ini, ya kan, membawa era KONI yang baru, tapi dengan visi misi yang sejalan, sinkron, sinergitasnya dengan visi misi dari Pak Gubernur. Jadi KONI yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita berharap dengan 8 misi yang juga cocok dengan 8 misi dari Pak Gubernur itu bisa membawa era baru kebangkitan KONI Sulawesi Utara. Jadi yang pertama itu kita harapannya bahwa kita akan membangunnya dengan tanpa nafsa ya. Jadi nggak anti nafsa, kemudian pasti anti korupsi. Ya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusianya yang ada di dalam adalah orang-orang yang benar-benar sportivitasnya dijunjung tinggi, ya kan? Diatur supaya mutunya juga sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Ketiganya itu ekonominya, sejahteranya dulu. Kita lihat bahwa wasit atau pelatih atau atlet setelah mereka menang mereka tidak sejahtera. Ya kan? Nah, itu bagaimana nanti kita akan memanage itu. Kemudian yang keempat, sarpras dari fasilitas-fasilitas olahraga yang sudah ya dibilang tidak layak sebenarnya yang lainnya. Itu akan kita perbaiki. Kemudian yang kelima, kita lebih pada nutrisi atau gizi dari atlet. Itu kita perhatikan. Juga termasuk pengurus baru nantinya. Ya. Kemudian yang keenam, ini nih, sport tourism. Oke ya. Kemudian yang ketujuh, itu kita benahi birokrasi, administrasi, tata kelola dari manajemen untuk turnamen, event, ataupun di dalam kepengurusan KONI atau KONI kabupaten kota juga. Dan cabur-cabur. Nah, dari 7 itu kemudian 8, pengelolaan keuangan. Kita berharap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di mana tidak ada lagi yang kayak tempat untuk jadi money laundry. Tidak ada lagi tempat untuk di mana kita tidak transparan soal keuangan. Di mana lagi nanti kita diperiksa-periksa, baik dana hibah dan yang lainnya, itu hanya menjadi tempat yang akhirnya bukan tempat belajar, tapi akhirnya jadi tempat yang orang jadi kayak malas begitu. Akhirnya olahraga, selesai olahraga, tiba-tiba tidak dibayar, tiba-tiba tidak ada penghargaannya, kemudian sudah selesai, atletnya diterlantarkan. Karena pengelolaan keuangan yang mungkin atlet kan taunya bertanding saja. Iya kan? Tapi nanti yang di belakang administrasi pengelolaan keuangannya itu seperti apa? Itu harapan-harapan kami sehingga membawa dari 1 misi dan visi dan 8 misi yang disampaikan itu diharapkan nanti bisa cocok dengan visi misi dengan gubernur maupun asta cita dari Pak Presiden. Demikian, terima kasih. Luar biasa kan. Kita kasih tepuk tangan dong ini untuk ketiga narasumber kita. Dan mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, ini nggak ada background olahraga tapi kok kenapa dimasukin? Ini tadi luar biasa ya, luar biasa. Karena kalau kita melihat masalah-masalah yang ada di dunia olahraga Sulawesi Utara seperti itu ya. Mulai dari masalah ekonomi dari pelaku-pelaku atau insan-insan olahraga. Sehingga nggak heran banyak kalau tadi kita ikuti di Warta Berita Pagi ada beberapa atlet juga yang mengatakan, yang nggak heran kalau rekan-rekan sejawat saya juga pas bertanding atau pas PON bawa bendera daerah lain ya, karena kesejahteraan di daerah tidak seperti daerah lain gitu ya. Nah kalau kita ke
Christian, kalau ini kan era baru nih. Itu tadi juga dari awal juga sudah disampaikan oleh Memlena, oleh Pak Christian, bagaimana dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri itu mendukung penuh dan sinergitasnya luar biasa. Nah, seperti apa ini dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah? Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan dari ada beberapa aspek. Sebenarnya dukungan dari pemerintah ini sudah sangat jelas dari saat beliau Pak Gubernur, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus menjabat. Dari sebelum itu pun terpilih, beliau sudah peduli dengan olahraga. Apalagi saat sudah beliau menjabat, sebelum dilantik pun beliau sudah turun ke lapangan, ke area-area olahraga. Saya masih ingat kita masih ada di tim pakar saat itu berdiskusi, salah satunya olahraga. Secara gesit besoknya beliau langsung datang survei ke Stadion Kelabat, ya kan, ke arena karpet biru. Ada beberapa titik poin tempat menjadi kepedulian beliau. Bahkan sampai sebelum pemilihan KONI pun beliau sudah turun sidak ke area lapangan olahraga KONI. Nah, maka dari itu sebenarnya saat sebelum kami ditunjuk sebagai staf sus, sudah ada beberapa event skala gubernur, piala gubernur yang kami lakukan. Bahkan beberapa cabur yang sudah dimisioner atau yang sudah tidak aktif, itu sudah kita rangkul. Termasuk salah satunya gulat. Jadi mimpi 25 tahun, jangan hanya sebagai omongan belaka, kita cara kerjanya talkless do more. Jadi bicara dikit, action yang banyak. Saya lebih enak duduk di sini setelah melakukan beberapa event dibanding saya hanya terlalu banyak omongan dan janji. Apa yang disampaikan dari Memlena tadi sebenarnya itu penyempurnaan dari bagaimana satu organisasi bisa berdampak untuk seluruh pelaku olahraga yang tidak pernah dilakukan dari kepengurusan organisasi sebelumnya. KONI menjadi sangat penting, tapi KONI tidak bisa berdiri sendiri. Ada Dispora dan pihak-pihak lain yang terkait yang harus kita rangkul bersama. Karena nyawa olahraga juga itu ada di setiap cabur. Karena prestasi untuk olahraga diukur dari setiap cabur. Keberhasilan dari sisi ekonomi atau untuk guide pada regenerasi atlet itu ada di cabur. Maka dari itu cabur ini harus ada di terdepan untuk kita hidupkan. Kalau dulu kan KONI ini sebagai panggung di utama kan, jangan. Cabur yang harus diprioritaskan. Karena itu di saat Musyawarah Pak Gubernur dengan tegas menyampaikan soal bagaimana memperhatikan atlet, pelaku-pelaku olahraga ini. Itu yang harus diprioritaskan selama ini. Begitu, supaya saat nanti event skala nasional, kita sudah tidak kaget lagi dan kita sudah sangat ready. Seperti itu mungkin. Oke, luar biasa ya. Ini Bu Nova nih dari Pengprov GSI, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Memlena, oleh Pak Christian, apakah ada secerca harapan untuk Gulat Sulawesi Utara untuk bisa berbicara lagi ke level nasional dan juga internasional, mungkin mencetak lagi atlet-atlet baru? Ini secerca harapan ini. Pak Staf Khusus sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, memang untuk tanggung jawab KONI memang ya, tapi kebanyakan di Pengda masing-masing untuk tanggung jawab atlet. Jadi prestasi ke depan nanti ada di pundaknya Pengda masing-masing. Jadi ketika Pengda itu down ya, mau tidak mau para atlet pun jadi down. Jadi saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, 25 tahun. Sebenarnya ada atlet-atlet, ada pegulat-pegulat yang cukup lumayan yang ada di daerah-daerah. Tapi memang tidak diaktifkan lagi. Yeah. Dan mudah-mudahan di era baru ini, para pegulat-pegulat yang baik, yang bagus, nanti diaktifkan kembali oleh kami yang dipercayakan sebagai Ketua Pengda Gulat seluruh Indonesia, Sulawesi Utara. Oke. Yang ada di Sulawesi Utara. Jadi tantangan lagi berarti ya buat betul. Bu Nova dan juga teman-teman, karena istilahnya mulai dari nol lagi nih. Betul. Memang untuk sekarang kami memulai pegulat-pegulat dari usia dini. Kami sudah beberapa sekolah-sekolah yang kami sosialisasi sekaligus praktek. Ada beberapa sekolah SD, SMP.
Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan berjalan di sekolah-sekolah di tingkat lanjut lagi di SMA ataupun di SMK. Karena orang lihat sekarang ini banyak anak-anak pelajar-pelajar yang SMA SMK ini yang tawuran-tawuran daripada tawuran, lebih baik kita bersama-sama di arena matras, mau jadi pegulat atau cabang olahraga lain. Yang pasti mudah-mudahan yang pelajar-pelajar bisa sama-sama kita latihan gulat. Nah ini juga jadi ajakan nih untuk para pelajar atau mungkin juga yang sementara mendengarkan, pemirsa juga yang sementara menyaksikan kami pagi hari ini, kalau misalnya ada bakat-bakat gulat ya, jangan bergulat di luar arena, di luar matras ya. Ini disiapkan, nanti bisa menghubungi teman-teman dari PGSI Sulawesi Utara Ibu Nova dan teman-teman siap untuk mengarahkan ya Bu ya. Tempat latihan kami ada di tempat latihannya Pak Staf Khusus di Champion juga ada. Siap. Di KONI juga sering latihan bersama. Karena kan terus terang ini yang untuk pegulat-pegulat usia dini sekarang ini yang kami bina usia 13, 15 dan 17 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada wacana Pak ini ada pon bela diri. Ini baru kemarin kami dapat wacana seperti itu sih dari pusat, dari PGSI pusat yang kemarin kebetulan dia kirim foto-foto yang mengikuti rapat. Jadi mudah-mudahan terlaksana untuk cabur khusus bela diri. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan PGSI Sulu juga bisa ikut ya, berpartisipasi, pasti. Bu. Pasti. Luar Karena biasa. tanggung jawab untuk atlet mengikuti ini dan kegiatan kejuaraan-kejuaraan ada di Pengdah selain bantuan dari KONI. Oke, terima kasih Bu Nova, dan sebelum kita lanjut ini narasumber kita ingin memberikan apa harapan di era baru untuk olahraga Sulawesi Utara ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Saya ingatkan juga untuk Anda pendengar bisa bergabung berinteraksi bersama kami di line telepon, line WhatsApp dan juga komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kami akan kembali saat lagi tetap di Forum Kawanua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kembali lagi pendengar, masih di Forum Kawanua di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar. Hari ini kita memberikan inspirasi dulu nih untuk insan-insan olahraga. Masih membahas terkait dengan era baru olahraga di Sulawesi Utara dan masih bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa. Kita ke Mem Lena dulu ya. Mem Lena nih, tadi banyak sekali yang disampaikan harapan-harapan baru. Salah satunya sport tourism ya, yang ingin digenjot oleh pemerintah daerah dan juga dari KONI sendiri. Apa-apa yang akan digenjot dari sport tourism? Maksudnya cabang olahraga apa yang mungkin sudah siap, yang sangat menjanjikan di Sulawesi Utara? Oke. Sport tourism itu jadi semua cabang olahraga. Kalau kita buat event di sini, orang-orang datang di sini ya kan, pasti untuk nonton, kemudian untuk
Ini Pak Christian juga kemarin bilang ada idenya kita juga nanti jual souvenir, merchandise-nya ada. Kemudian UMKM-nya nanti akan kita libatkan juga. Nanti rencananya di area KONI itu kita juga akan kerjasama dengan teman-teman pemuda-pemuda yang memang sport untuk UMKM. Wih, luar biasa. Sehingga Nanti RRI juga diajak dong, Mem. harus dong. Kita kesana ya harus nanti liput ya. Jadi olahraga itu terus kita juga pada dasarnya berwisata itu kan nanti kita mendapatkan hal yang menyenangkan. Iya. Ya kan? Baik objeknya, destinasinya yang kita masukkan dalam wisata buatan ini. Kan wisata alam, wisata budaya, dan ini memang buatan yang kita buat. Dan dari event-event yang ada, turnamen yang ada, kita berharap itu juga berdampak bagi perekonomian Sulawesi Utara. Dan kita juga pasti motonya di hashtagnya harus di-add nih, pemirsa juga, medsosnya KONI Sulut saat ini ya, KONI Sulut 1. Oke. Itu ada, harus di-add, itu kita juga hashtagnya itu adalah satu olahraga, satu sulut olahraga. Jadi kalau dibuat yel-yel itu satu sulut olahraga, olahraga satu sulut. Kenapa? Karena kita berharap satu warga itu punya olahraga satu favorit. Ya. Jadi selama ini bukan olahraga lari dari kenyataan atau olahraga renang gaya lumut di mana dinding menempel gitu kan. Jadi satu insan. Kalau Steve apa sih? Yang Saya olahraga e-sport sih. oh sama dengan Pak Christian. Tapi olahraga kalau Pak Christian banyak, futsal Iya, iya, banyak dia mini soccer multi-talent. Iya. Dia multi talent. Nah, jadi anak-anak mudanya itu kita juga buat kalau mau e-sport juga bisa, ya kan. Jadi kalau tourism itu kan biasanya orang hanya menjual alam, ya kan. Betul. Tapi alamnya juga kan kita bisa pakai untuk olahraga. Ya, sekalian Jalan kan. Misalkan apa? alam. Mem suka kasih pertanyaan mendadak sama saya. Saya biasa jadi host soalnya. Iya. Tapi kalau alam Lupa. saya lebih suka yang pantai. Oke, ya. itu juga Diving bisa. lah dikit-dikit. Iya, bisa. Nanti juga lewat staf khusus olahraga Pak Christian itu kita juga akan connect dengan olahraga Kormi ya, dengan masyarakat Olahraga juga. masyarakat. Nah, sehingga itu jadi betul-betul dari bawah sampai di atas, jangan cuman kayak golf saja, ya kan? Tapi juga bagaimana melibatkan banyak masyarakat. Kita berharap sih ke depannya betul-betul kita bukan hanya awal-awalnya kita seru-seruan, Iya. karena memang nanti juga termasuk kita mengembangkan melakukan event-event itu di tempat-tempat objek-objek wisata, dan kita juga pengurus KONI nanti setelah selesai mungkin rencananya tanggal 24 pelantikan itu ada outbound. Wih. Nanti hal-hal yang lainnya Khusus teknisnya pengurus berarti ya, outbound ya, sekaligus disampaikan Pak membicarakan. Christian. Kalau dari saya itu dulu. Oke, baik. Berarti semua cabang olahraga nih, memang tidak ada yang spesifik, misalnya para layang dulu lah, misalnya itu yang sudah seperti pasti itu. kan given. Yang seperti itu. Itu given, dan kita nanti ada terjun payung juga ya. Eventnya tanggal 10 September itu juga ada. Nanti hal-hal yang lainnya kita pasti RRI kita beritahu. Siap ya. Kalau RRI siap membantu pastinya. Hah? RRI siap membantu. Oh pasti. Mau minta siaran langsung juga boleh. Boleh ya? Iya, nanti sama teman-teman dari Teman-teman nih. Ya, semangat ya. Banyak seperti itu. Terima kasih Mem Lena. Iya. Luar biasa sekali. Sebenarnya juga ada yang kurang juga di Sulawesi Utara itu, termasuk event-event yang tadi ya, yang disampaikan Iya, oleh Mem Lena. benar. Kurang event, kalau banyak event kan banyak olahragawan atlet yang datang, yang tadinya tidak tahu Manado jadi tahu Manado, jadi Benar tahu Sulawesi sekali. Utara. Dan saya juga kayak lihat Pak Gubernur ya, itu semua olahraga kayak Pak Gub tahu deh. Iya, Sedangkan iya. kita itu cuman, kalau saya hitung itu saya cuman 5 olahraga mungkin yang saya tahu, tapi yang lainnya betul-betul blank begitu. Iya. Dan itu Kalau beliau betul-betul hebat kayaknya ya. semua ada ya. Semua tenis, semua renang, semua kayaknya cabur bisa diikuti gitu. Demikian juga kesenian. Nah ini juga kita mau satukan antara budaya, olahraga itu jadi budaya olahraga. Jadi bukan cuma sekedar ya tampil untuk prestasi, tapi semua orang itu jadi pecinta olahraga. Jadi fasilitasnya itu yang akan kita bangun, dan memang luar biasa Pak Gubernur saat ini. Oke, baik, terima kasih Mem Lena. Dan nanti kita satu sulut berolahraga ya, seperti hashtag yang tadi ya. Satu sulut olahraga, olahraga satu sulut. Dan KONI Sulut
Koni Sulut itu tolong di follow Oke, ya. siap, nanti kita follow setelah ini. Iya. Soalnya mau ke Pak Christian dulu ini. Tadi yang Ya. disampaikan. Kalau langkah-langkah strategisnya nih dari pemerintah daerah sebagai staf khusus untuk yang tadi fasilitas-fasilitas, apalagi kan kalau kita mau bikin event terus fasilitasnya belum memadai kan ya agak malu-maluin juga ya, memang seperti apa? Betul, karena itu kita nggak usah bicara banyak soal prestasi kalau Sarpras ini, sarana prasarana ini tidak segera dieksekusi, sarana prasarana ini tidak segera dibahas dan dicarikan solusinya. Karena bagaimana atlet ini bisa berlatih dan lainnya kalau tidak ada prasarana. Karena ada beberapa cabur juga tidak punya venue, itu faktanya hingga saat ini. Ada beberapa contoh bowling kita tidak punya venue. Lalu ada beberapa cabur lain yang masih tumpang tindih, misalkan soft tennis juga masih memakai lapangan tenis. Nah, ini juga harus, padahal secara prestasi ini ada gitu. Nah, jadi ini akan menjadi perhatian utama kita. Di luar daripada sarana prasarana juga itu adalah regenerasi atlet. Kita sudah ketahui bersama dari anak muda zaman sekarang kan hobinya ini sudah berpindah ke area yang lain gitu. Jadi regenerasi atlet ini juga sangat penting karena ini menjadi PR dari tiap cabur. Apalagi cabur yang agak susah dapat ini ya calon atletnya. Kalau mungkin olahraga umum ya mungkin jadi dengan sendirinya. Ya. Biasa olahraga kesukaan itu tergantung daripada komersil liga yang jalan di luar. Nah, itu biasa sepak bola dan lain-lain, e-sport ya kan. Nah, ini secara otomatis pasti akan ada. Tetapi seperti gulat dan ada yang lain juga. Ini memang harus butuh perhatian khusus, bukan hanya gulat sendiri. Kita dari selaku dari pemerintah ini harus ada kerjasama nanti antara beberapa bidang, termasuk tadi sekolah. Sekolah sebagai tumpuan awal dari anak-anak pelajar yang di dalamnya itu ada guru olahraga. Itu harus dilibatkan. Berarti ada kerjasama nanti dengan Dinas Pendidikan Provinsi, surat rekomendasi dari KONI yang nantinya tiap cabur itu bisa untuk nanti berkomunikasi dengan tiap sekolah untuk merekrut untuk potensi ya kan, potensi atau ada advokasi dari tiap anak yang mungkin dia Ingin olahraga ini. dia hobi, tapi memang di Sulawesi Utara suka ndak suka mau ndak mau dari prestasi sebelumnya, hitungan sebelumnya, orang ini prestasi di bidang bakalai, fight, bela diri ya. beberapa cabur ini menunjukkan Tinju, medali silat, tinju, Muay silat, Thai. Muay Thai, Ya. Hapkido, iya kan? Itu semua prestasi gitu. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Nova juga benar. Artinya kebiasaan negatif dari anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin fight dan lain, itu bisa diaplikasikan ke positif lewat olahraga. Nah, itu jadi salah satu juga nanti PR kita di KONI juga. Dan karena saya staf sus di bidang olahraga, jadi olahraga pada umumnya ada KONI secara prestasinya, tapi ada KORMI untuk olahraga masyarakat. Mungkin Bapak Ibu masyarakat di Sulawesi Utara juga yang lagi menonton ini, kalau olahraganya tidak prestasi gimana? Ya. Kita dukung juga. Karena kemarin juga kita baru adakan event yang tidak berhubungan dengan prestasi tapi olahraga yang diminati oleh masyarakat komersil. Misalkan kayak yang sekarang saya lihat di depan RRI ini, lagi Zumba, lagi line dance, itu masuk di KORMI. Iya kan, layangan, kelereng, itu masuk. Begitu, jadi ini kita akan setidaknya dari tagline yang ada, ya kan, sulut satukan olahraga. Iya kan, olahraga satukan sulut. Nah, berarti olahraga, seluruh olahraga, tidak terkecuali. Gitu, jadi sinergitasnya itu jelas. Nah, sekarang yang disampaikan Mem juga tadi, sport tourism. Sport tourism ini penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Cabur ini juga tidak setiap kala harus mendapatkan subsidi dari misalkan rumah KONI. Mereka harus berjuang sendiri juga selalu. Nah, ada beberapa cabur juga memang harus dipotensikan untuk pariwisatanya supaya dia bisa hidup. Contoh, tadi sudah disampaikan, para layang. Para layang itu tidak pernah meminta dana dari KONI. Karena apa? Dia connecting dengan pariwisata, jadi dia bisa berdikari sendiri. Betul. Dia punya pendapatan mendatangkan APBD untuk pemerintah, tapi dia punya pemasukan untuk organisasi. Tenis juga seperti itu. Nah, ini juga yang nanti kita akan berlakukan untuk seluruh cabur. Karena seluruh cabur punya potensi untuk wisata. Di luar sport tourism kita punya sportainment. Tanpa kita sadari olahraga ini enggak
kecil, nggak terbatas. Olahraga ini universal, terbuka, dan olahraga ini adalah kesukaan dari masyarakat saat ini, dan olahraga akan menjadi lifestyle dari masyarakat anak muda Sulawesi Utara saat ini. Contoh, biliar. Biliar sekarang sudah ada di mana-mana, iya kan? Malah menjadi trend style. Kalau nggak nongkrong abis kampus dan lain-lain atau abis kantor, nongkrong di biliar. Walaupun nanti sambil drink, tapi kan tetap olahraganya biliar. Jalan, Dan biliar itu prestasi. Begitu, ada juga tadi bilang mini soccer, ada e-sport juga. Yang sekarang RRQ baru buka juga, ya kan? Itu bagian dari komersil, itu bagian dari sportainment. Jadi olahraga ini sebenarnya unlimited, tidak terbatas. Bisa dikonektikan dengan semua. Budaya bisa, kayak tadi sport nature bisa. Sekarang sport nature, yang terjadi di Rap-Rap juga sekarang, sambil kano, ya kan? Lihat ternyata, ada di antara semak belukar ternyata ada marga satwa, begitu. Iya, Tarsius. Tarsius ini ternyata bukan cuma di Bitung, ada juga di daerah Manado yang masyarakat nggak tahu. Jadi kita sebenarnya bisa kolaborasikan semua sehingga ini menjadi satu kalau menurut saya yang sangat seksi gitu, yang sebenarnya industri yang sangat seksi. Inilah tugas kita pemerintah saat ini, bagaimana kita membuka sebesar-besarnya peluang olahraga ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi menjadi memang kesukaan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya lewat slogan ini, olahraga satukan sulut, sulut satu olahraga. Ya. Oke, luar biasa. Dan ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bahwa memang olahraga itu bukan cuma milik dari para atlet, para pelatih. Itu milik kita semua lah yang punya perhatian untuk dunia olahraga ya. Dari berbagai latar belakang kita. Betul, semua. Kita terima penelpon dulu. Sudah ada yang bergabung di line telepon pagi ini di 082195835080. Forum Kono, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa, di mana, dan langsung dengan pertanyaannya. Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Minahasa Selatan. Oke, Ferdi Cliff di Motoling, silakan. Kemudian saya mau sampaikan, coba di highlight ketua pengurus yang baru. Soalnya masih banyak masyarakat yang salah. Ada yang maiden, ada yang presiden. Jadi tolong dijelaskan sebentar ya. Oke, siap. Yang sebentar. Dan saya masuk ke pendapat saya begini. Saya terus terang saya belum kasih apresiasi kepada pengurus di Sulawesi Utara. Karena apa? Karena ini kan baru langkah awal, masih mau mulai kan. Iya. Nanti saya ketika sudah berapa 2-3 tahun, Oke. Ferdi Cliff bisa langsung ke pertanyaannya. Jadi, proposal apa yang akan dilakukan oleh pengurus dari KONI dan dari olahraga itu di Pemprov? Oke. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi dari Minsel di belakangnya Ferdi Cliff. Silakan kalau misalnya ada yang masih ingin bergabung bersama kami, sambil saya baca dulu, ini ada beberapa yang sudah bergabung di live streaming kami. Ada dari Ilham Utina. Siapa tahu di Manado boleh backing arena bowling. Salam olahraga. Tadi sudah sempat disentil sedikit ya, belum ada ternyata. Ada rencana nanti ya dibikin ya. Oke, siap, nanti kita bahas terkait rencananya. Ini juga ada dari Sulut Update by Hendra Asa. Pagi mau tanya khususnya ke staf khusus gubernur di era baru olahraga Sulawesi Utara, apakah pemerintah bisa menjamin kesejahteraan dari atlet-atletnya? Minimal yang juara-juara, karena hal ini sudah tidak lazim sejak lama. Oke, ada juga David Maju Olahraga Sulawesi Utara. Kita ke penelpon lagi. Forum Kaunua, selamat pagi. Satu lagi penelpon ya. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Silakan langsung dari mana, siapa? Oke. Silakan nama Pak Sartono. Pak Sartono di Kompas, silakan Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Steve yang tampan dengan terampil dan terima kasih. yang ada di Sulawesi Utara. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, Pak Sartono silakan Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan berbicara potensi yang ada di Sulut atlet kita ini. Yang saya mau tanyakan, saya siap mau bahas karena mengingat waktu. Iya. Karena apa yang sudah dibicarakan tadi itu sama saya merasa bersyukur, saya bersyukur, saya support dengan ada kepemimpinan baru ini yang mengangkat derajat atlet Sulut. Itu saya bangga.
karena dulu ke sana artinya belum bercahaya Boni. Sekarang sudah bercahaya, gemerlap. Baik Pak Sartono. Dengan adanya sarana dan prasarana itu mungkin tidak ada yang memperbaiki, tapi itu sudah rampung dan sudah mulai akan selesaikan. Dan saya berterima kasih kepada pemerintah pimpinan baru yang berkomitmen mengangkat KONI ini menjadi atlet-atlet terbaik yang ada di situ. Dan saya masih masukkan bagus AB dari sekolah-sekolah, karena itu akan membawa dari sekolah-sekolah itu kan banyak atlet juga di situ. Baru yang kedua, bagus ada dianggarkan dan baru ada pengusaha-pengusaha yang ada di provinsi Sulawesi Utara ini dilibatkan supaya atlet-atlet yang ada di Sulut betul-betul berkompeten dan kuat karena sumber rasakan ada dengan anggarannya itu. Oke Pak Sartono. Itu sudah ada, ya. Ya, ada lagi Pak Sartono, disingkat saja. Jadi saya minta masukan itu, mudah-mudahan menjadi dengan itu kan ini berbicara olahraga ini penting, sangat penting sekali. Betul. Dan saya mau ada apakah ini masuk dengan olahraga tradisional? Bagus juga kasih masuk juga dengan olahraga tradisional. Oke. Itu Tadi ada di Kormi Pak Sartono. Nanti bisa gabung-gabung di Kormi Sulut. Ya. Oke, karena kita tidak selalu di KONI. Waktu saya jaga antar anak-anak bola kaki di Bina Taruna, saya selalu di KONI. Baik. Pak Sartono ada lagi Pak Sartono. Ya, mudah-mudahan ke depan ini akan membawa angin segar untuk atlet-atlet yang ada di Sulut. Amin. Terima kasih, selamat pagi, merdeka. Terima kasih Pak Sartono di Kombos. Nah, silakan kita langsung menanggapi. Ini ada dua tadi di pertanyaan di YouTube, kemudian juga ada dari Ferdi Cliff di Minsel. Nama ketua sama terobosan. Staf sus dulu nih. Oke, jadi ini jangan salah dulu. Artinya kita punya Pak Gubernur juga dari area TNI juga Purnawirawan, dan ketua umumnya juga TNI Purnawirawan. Untuk ketua umum KONI itu adalah Brigadir Jenderal TNI Boy Jerry Bonifacius Jerry Waleleng. Nah, jadi berbeda dengan Pak Gubernur ya secara kepangkatan. Nah, oke. Dan untuk tadi pertanyaan yang dari Minsel, gebrakan tadi sudah kita sampaikan. Pertama, Sarpras kalau Anda lihat di area KONI sekarang itu sudah mulai pembersihan, grand design sudah ada. Untuk kolam renang yang sudah puluhan tahun terbengkalai, tidak pernah dilihat, kita sudah mulai. Jadi itu infonya. Lalu langsung rumah daripada olahraga KONI kemarin yang sebelumnya tertutup silent, kita buka seluas-luasnya ke pemerintah. RRI menjadi salah satu media partnership olahraga di Sulawesi Utara dan partnership media KONI. Jadi saya menegaskan lagi di sini. Karena itu saat tahapan untuk pemilihan daripada KONI, kita sudah buka dari awal saat talk show kemarin. Betul. Dibuka ke masyarakat. Hingga saat ini kita sudah persiapan juga untuk pelantikan. Dan itu dipercepat, ada Pak Gubernur juga di situ. Begitu, yang ikut mensupport. Itu gebrakan kita. Gitu. Dan pastinya ini akan berimbas seterusnya hingga ke pengaktifan cabur-cabur, termasuk Ibu Nova salah satu cabur yang bilang sudah 25 tahun tidak aktif. Nah, ini hari ini ada. Itu juga berkat komunikasi dari kita. Ibu Nova juga sempat ke kantor juga. Kita komunikasi dari venue olahraga sampai ke kantor menunjukkan keseriusan kita. Dan itu berlaku untuk seluruh cabur. Dan kita mohon masyarakat Sulawesi Utara juga ikut bersama-sama dengan kita. Karena pemerintah mau sejauh apapun tidak bisa sendiri tanpa doa dukungan dari masyarakat. Betul. Sulawesi Utara. Nah, di salah satu poin juga saya harus sampaikan, di KONI ini berisi dari formatur, bukan hanya pelaku olahraga, tapi bukan hanya dari sisi government, tapi ada juga dari swasta yang memang betul-betul peduli, mau memang berbuat untuk olahraga. Karena saya juga salah satu pelaku swasta yang dulunya saya pernah menjadi manajer Persma, yang saya tahu saya punya kerinduan, orang bilang, kalau pegang olahraga itu cuma orang gila. Ya karena memang tidak bisa cari untung, tapi kepuasannya adalah prestasi yang dilakukan. Itulah yang kita kumpulkan orang-orang ini, mungkin kayak Avenger ya. Jadi kalau mau kalahkan Thanos, ya Hulk aja tidak bisa sendiri. Jadi harus bareng-bareng semua. Lalu ada pertanyaan tadi juga dari Insel, apa garansi untuk atlet-atlet? Memang ini menjadi perhatian kita dan KONI mempunyai PR sendiri. Bahkan di anggaran nanti ke depan, itu juga kita perjuangkan. Nah kebetulan
Memlena juga di staf sus di gubernur di bidang perencanaan, nah, balik lagi ke administrasi. Kita kolaborasi. Kemarin juga sudah kita bersama-sama di Spora untuk tadi pertanyaan yang tadi. Bagaimana kita memperjuangkan memang benar-benar olahraga yang dulu dipandang sebelah mata, olahraga mungkin cuma jadi ban serep, sekarang harus jadi ban utamanya, bahkan roda penggerak untuk olahraga, bahkan jadi pilot project untuk provinsi di Indonesia. Mungkin itu, Baik. seperti itu. Nah mungkin untuk lebih spesifiknya nih Memlena nih dari sisi profesional kan ya terkait dengan yang anggaran-anggaran tadi kesejahteraan atlet. Iya, Steve. Tapi saya jelaskan dulu ya. Di pengurusan KONI nanti dari tim penjaringan dari wawancara yang kemarin itu dari Pak Christian, kita itu sudah menjaring ya, kemudian akhirnya memilih nanti calon-calon pengurus KONI itu mereka itu dari akademisi, mereka dari profesional. Kalau yang keuangannya tadi sesuai dengan misi kita memang orang-orang auditor, orang-orang yang paham keuangan lah ya. Artinya the right man in the right place, tempatkan orang sesuai tempatnya gitu kan. Dan kalau tadi dibilang terobosan yang disampaikan Pak Christian, termasuk juga terobosan dalam hal administrasi. Dari proses dari penjaringan ketua umum itu sudah dilakukan oleh Pak Staf Khusus Pak Christian, itu juga termasuk terobosannya tanpa money politik. Ya kan? Pemilihan ketua seperti itu, bukan bilang yang lain ada, tapi mungkin juga ada terjadi fraud, bisa juga gratifikasi, iya kan, dan yang lainnya. Dan itu sudah dimulai, itu terobosan yang luar biasa. Sangat di luar kebiasaan. Gitu kan? Kemudian dari pemilihan pengurus juga tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan pelantikannya juga tidak seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan juga nanti rakornya, rakernya, itu juga sudah disetting yang tidak seperti biasanya. Kalau dilihat dari terobosan itu, penting untuk dipahami, saya mungkin kalau lebih perencanaannya ya, bahwa semua itu ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya tidak semua langsung jadi dalam sehari. Kayak Roro Jonggrang itu selesai semua Seribu Candi. Pas pagi jadi. Iya, tidak bisa. Jadi kita itu mulai dari awal dulu, misi 1 integritasnya, nafsanya, anti korupsinya dulu. Kita cek dulu administrasinya yang mohon maaf yang sebelum-sebelumnya kita agak sedikit hilang jalan gitu kan. Gimana nanti baru pendataan, fakta dan data. Dan dari KONI pusat itu ya pasti kita lihat bahwa intens Pak Marsiano ya, kemudian Pak Gub dan Ketua KONI sekarang Pak Jerry Walileng. Sehingga nanti kalau pertanyaannya terobosan seperti itu dan kalau anggaran kita sudah kemarin sempat asistensi untuk Dispora juga. Kita lihat nih. Jadi mohon maaf nih, kita semua mendukung sesuai dengan kebutuhannya. Tentu mamanya uangnya 100 juta. Nggak mungkin 100 juta dikasih ke Gulat semua. Kita pasti akan lebih intens dulu, proporsinya lebih banyak ke yang berkuda, bridge, ya kan, yang olahraga. Tapi sampai menumbuh kembangkan Gulat. Jadi Gulat harus tetap dapat dengan porsinya, mereka masih pembibitan dengan yang lainnya sesuai porsinya. Jadi anggaran diberikan itu pada keberpihakan, bukan pada sentimen atau bagi rata. Semua 50 juta, mau pakai mau tidak semua cabur 50 juta gitu, misalkan ya. Tidak bisa. Kita mau lihat kebutuhannya apa nih. Kalau misalkan Gulat bilang, oh kita perlu nanti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sebagainya, kita akan berikan berapa butuhnya. Dan pastinya kita akan tanya feedbacknya, terus nanti kita evaluasi. Terus targetnya apa, terus nanti impactnya apa. Karena 1 rupiah pun uang negara kan harus dipertanggungjawabkan juga, gitu kan. Jangan nanti hibah itu jadi tempat yang kayak tadi money laundry justru, ya kan. Dan dinikmati sebagian orang, itu aja lagi. Nah, jadi seperti itu. Mohon dipahami bahwa baik nanti hibah atau CSR yang diberikan ke KONI ataupun nanti kita kerjasama dengan Dispora itu nanti tidak double counting atau tidak double anggaran. Kalau KONI mengerjakan ini, KONI berarti yang lain. Kemudian yang terakhir adalah pelibatan. Itu kita nanti, ayo dong ikut lomba. Ada lomba maskot KONI, iya kan? Pak Christian Nova ada lomba maskot KONI nih, yang akan diumumkan tanggal 24 pada saat pelantikan. Itu kita tidak boleh perorangan. Itu harusnya berkelompok. Jadi SMA 9, SMA 1, SMA 8, SMA 7. Khusus sekolah ini, Mem? Sekolah semua. RRI juga bisa ikut. Umum boleh. Iya, terbuka untuk umum. RRI juga bisa ikut. Desain.
Iya, desainnya, lomba desain dan hadiahnya 10 juta. Oke. Ya, dipromosikan nih sekalian. Gitu kira-kira pasti. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau yang disampaikan oleh Mem Lena tadi, dari awal saja, dari proses pemilihan saja sudah berbeda, artinya sudah katakanlah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan juga seiring berjalan waktu dan hasilnya juga akan berbeda. Mudah-mudahan lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Ya. Nah ini juga karena banyak juga masyarakat yang beranggapan atau mungkin yang apa ya mempunyai pemikiran jabatan ketua umum KONI itu adalah jabatan politis, padahal sebenarnya tidak kan ya Pak Christian? Karena secara aturan di dalam KONI itu tidak ada menyebutkan bahwa ketua KONI itu harus ex officio. Kalau ex officio kan berarti setiap kepala daerah harus menjadi, tidak. Tetapi itu berlaku untuk umum semua. Karena itu kebetulan saya juga dipercayakan sebagai koordinator dalam Raker Prof KONI, karena saya juga berasal dari beberapa cabang olahraga. Yeah. Jadi saya sebagai koordinator di tim penjaringan kedua, itu kita buka untuk khalayak umum. Karena itu kan waktu di RRI kita sudah sampaikan ini dibuka untuk umum dalam masa periode tahapan untuk pendaftaran. Dan memang dalam 1 minggu pendaftaran juga ada 3 pendaftar dan itu memang dari umum gitu, bukan dari sisi pemerintahnya gitu. Apalagi kalau Pak Jerry ini juga kan memang dari masyarakat gitu. Kalau saya bilang ini kan purnawirawan gitu. Jadi memang kita menjelaskan bahwa KONI yang ada ini adalah KONI Reborn. KONI yang baru kita balikkan KONI apa ya? Kita kembalikan lagi lah KONI yang sebenarnya seperti ini gitu. Sesuai tata aturan, tidak ada kepentingan politik, memang benar-benar untuk prestasi olahraga, untuk memang ya nama gengsinya masyarakat Sulawesi Utara akan ikut bangga artinya saat kita mulai dari awal dengan cara yang benar seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih sekali lagi untuk pemaparan yang luar biasa ya. Ini bukan pemaparan tapi menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kondisi saat ini ya, era baru olahraga Sulawesi Utara seperti yang kita angkat. Kalau dari PGSI apakah yang disampaikan oleh Pak Christian Yokong, Mem Lena itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PGSI dan juga mungkin pengurus-pengurus olahraga lainnya? Seperti yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, bahwa nantinya kami akan diakomodir kembali untuk gulat. Tadi mungkin ini ada keterkaitan dengan pertanyaan dari Bapak yang dari Minsel tadi. Apakah ada mungkin sarana prasarana? Memang sekarang lagi dibentuk, ini sarana prasarana dulu diperbaiki. Termasuk kami di gulat yang tadinya vakum 25 tahun. Lumayan DP vakum nih dia. Padahal kalau mau pikir ada atlet yang profesional, dibilang profesional, yang berprestasi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, bahkan di internasional. Karena seperti yang tadi kita bilang ada Pak Albert Wena setelah tahun 96 itu mungkin karena beliau sudah umur, setelah itu sudah tidak ada lagi generasi. Nah sekarang kami akan memulaikan kembali, menggiatkan kembali olahraga gulat di era baru dan kepemimpinan yang baru. Mungkin ke depan kami bisa memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Jadi doa minimal, dan harapan kita bersama. 96 bisa terulang kembali. Harapan kita pasti ke depan, tiap cabur, apalagi khususnya gulat, pasti bukan hanya 96, melebihi daripada 96 amin. Dengan semangat yang baru ini. Artinya mimpi yang baru ini. Dan kami tidak hanya banyak omong, tapi memang kita langsung action tanpa masyarakat tahu. Bahkan tadi sudah sampaikan Bu Nova, sementara perbaikan di area KONI, sarana prasarana khusus untuk gulat, studionya kita sudah siapkan. Walaupun harus berdikari dan bantuan, kita harus sama-sama menggalang. Karena itu saya sekali lagi bilang, Pak Gubernur juga nggak akan mungkin sendiri. Butuh perhatian, butuh dukungan, doa dari masyarakat Sulawesi Utara, ya kan? Dan artinya dukungan untuk Pak Gubernur untuk olahraga di Sulawesi Utara. Dan juga di pengurus KONI sama juga. Di wawancara juga kita, karena kebetulan kita yang di area wawancara juga, kita selalu pernyataan yang sama untuk seluruh pengurus yang masuk. Artinya berani memberikan diri, waktu, tenaga, bahkan biaya untuk memang benar-benar majukan olahraga. Jadi kita benar-benar clean. Clean government itu akan turun ke clean organization. Atlet, pelatih, dan
seluruh praktisi olahraga ini akan sejahtera kalau di atasnya kita sudah benar. Administrasinya sudah jelas. Ini pasti akan tersalur dengan sangat baik. Itu aja kuncinya. Gitu, Baik. seperti itu. Luar biasa. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Mem Lena tadi ya, sebenarnya untuk caranya itu bukan berarti bagi-bagi kue lah. Kita ya sama-sama kan, orang sama-sama, jadi masing-masing pengprov pengurus besar itu dapat jatah yang sama, harus sesuai ya. Dan harus dipertanggungjawabkan kembali juga kan. Oke, baik, luar biasa. Ini saya baca mungkin ada 2 lagi, mudah-mudahan masih bisa kita bahas. Dari Pak Sagai di Bitung, selamat pagi narasumber, usul euforia terbentuknya pengurus KONI harus diimbangi dengan prestasi atlet sulut ke depan dari Pak Sagai di Kota Bitung. Oke, tadi sudah berkomitmen tadi ya. Itu Iya. barometernya. Dan ada dari Ilham, ini event berkuda terdekat di Balitka, Pak. Dalam waktu dekat ini mungkin bakalan memancing masyarakat untuk tertarik dalam olahraga berkuda. Tapi di Manado lagi-lagi tidak ada tempat khusus untuk belajar berkuda. Nah, pacuan kuda berarti tidak ada ya di Manado. Ya. Itulah maksud kita, memang cabur ini ada demissioner. Ada yang memang pengurus aktif, tapi kegiatan lapangan nggak aktif. Ada yang sudah terbentuk skala provinsinya, tapi tidak terakuisisi di kota kabupaten. Itu jelas. Dan itu menjadi PR kita. Menjadi PR saya juga untuk mengawal bersama Mem Lena juga di KONI. Bagaimana supaya ini bisa terakuisisi dengan baik. Karena gini, kita nggak akan bisa tahu ini aset yang akan nanti bisa membawa nama harum Sulawesi Utara ini dari mana. Kita harus buka selebar-lebarnya, artinya mau dia dari kepulauan, mau dari ujung Bolmong, mau sampai di Minahasa, itu harus kita rekrut menjadi pintu terbuka, peluang yang terbuka. Karena kita nggak bisa ini ya, nggak bisa gini ya, kita nggak bisa tahu oh ini calon yang tepat. Bisa jadi rata-rata atlet yang berhasil ini adalah atlet yang benar-benar calon atlet yang kita biasa pandang sebelah mata, ya mungkin asalnya dari jauh yang kita rekrut dan ternyata ini yang jadi gitu. Jadi cabur sama KONI harus menjadi pintu yang netral, tidak ada kolusi di dalam itu. Betul. Memang benar-benar pengalaman saya waktu saya mendapat medali di Papua, saya membuka pintu selebar-lebarnya. Saya memperjuangkan, tidak ada kong kali kong. Saat memang dia punya kompetensi, itu yang kita akan perjuangkan. Biasa hasil dari daerah, saat nanti di tingkat provinsi jadi beda atletnya. Nah itu biasa di dalam teknis. Kita tahu ini cabur, ini harus berubah. Ini harus netral, kita harus betul-betul adil. Supaya ini benar-benar prestasi yang kita utamakan. Tidak ada faktor kepentingan pribadi, politik, dan lain-lain. Baik. Dan saya mengucapkan terima kasih, tadi banyak dukungan, apalagi kan barometernya adalah prestasi. Kita juga ada beberapa agenda. Para layang yang tadi juga terjun payung, ada Piala Presiden nantinya di sini. Bahkan ada seleknas untuk timnas juga. Akan diadakan di Sulawesi Utara, Gulat seleknas untuk penonton timnas akan diadakan di Sulawesi Utara. Ya? Ada juga cabur lain. Jadi ini jadi memang energi baru, semangat baru bersama Pak Gubernur yang baru, kepemimpinan KONI yang baru, bersama harapan masyarakat yang baru. Yuk, apa yang sebelumnya jelek sudah kita tinggalkan. Bawa semangat ini bersama-sama dan nanti kita akan tujukan lewat apa yang tadi disampaikan Bapak yang di Bitung, lewat prestasi untuk Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Christian. Dan tidak hanya pun dari atlet sebenarnya. Kalau saya berpendapat juga bukan berarti semua fasilitas olahraga di Manado. Kan kita penyebarannya misalnya berkuda di Minahasa yang memang punya potensi kuda-kuda yang luar biasa juga kan di sana. Ya. Berarti kan cabur ini ya artinya dia punya ini tapi tidak punya akademi untuk pelatihan. Betul. Mungkin ada tapi masih terbatas karena kita salah satu juga kekurangannya kita sertifikasi pelatih. Itu menjadi tugas KONI untuk segera pelatih tiap cabur itu harus diperjuangkan untuk sertifikasi. Permasalahannya apa? Biaya harus dibantu. Baik. Seperti Oke. itu. Ya luar biasa, ini semakin panas bukan cuacanya yang panas tapi perbincangan kita ya. Karena banyak juga respon dari masyarakat yang sangat memperhatikan olahraga di Sulawesi Utara. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara ini. Mungkin Bu Nova sedikit saja Bu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulut, silakan. Ya, yang kami harapkan, yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulut, terlebih khusus untuk para anak-anak muda, pelajar-pelajar, itu yang tadi bilang, daripada bertanding di luar matras, mari orang sama-sama latihan bersama supaya tolong bertanding di dalam matras, bukan di luar matras. Karena anak-anak pelajar-pelajar sekarang ini, kita sudah tahu banyak sekali tawuran yang terjadi di luar. Daripada tawuran, mending kita kumpul, ikut
olahraga banyak. Sekarang kan olahraga bela diri sudah banyak. Jadi silakan untuk para pelajar-pelajar, untuk masyarakat, silakan mau ke cabang olahraga bela diri yang mana, silakan dipilih. Oke, banyak pilihan. Iya, sekarang ya. banyak pilihan. Baik, terima kasih Bu Nova Lopati dan Mem Lena, Mem silakan Mem. Iya. Singkat saja Mem dan Bro. Satu sulut olahraga, Oke. olahraga satu Satu sulut. sulut. Mari wujudkan KONI yang maju, sejahtera, berkelanjutan dengan dukungan semua stakeholder. Terima kasih. Oke, itu langsung dirangkum sekalian ya. Tapi yang terakhir ini dari Pak Christian. Oke, dari saya sendiri, saya tidak pernah henti-henti untuk menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, mohon dukungan doa restu untuk program rencana dari kita semua para pelaku stakeholder olahraga ini yang ada. Kita mohon betul-betul masyarakat benar-benar berpartisipasi aktif karena di sini juga KONI sudah ada medsosnya sendiri. Silakan di tag ya, di invite dan berikan 1 kali 24 jam itu ada bisa komen dan lain-lain, dan ada lomba maskot. Silakan masyarakat bisa terlibat karena ini dibuka untuk umum. Anda pelaku ataupun bukan atlet, Anda bisa terlibat di sini. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan semua. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Gubernur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus akan bawa prestasi olahraga sulut ke depan. Terima kasih. Terima kasih ya, dan yang pasti nanti kita masyarakat Sulawesi Utara menunggu bagaimana era baru olahraga Sulawesi Utara ya. Barometernya pastinya prestasi, kemudian juga peningkatan sarana prasarana. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini di Forum Kono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan hari Jumat. Kita ada dengan tema olahraga lagi, jadi jangan lupa tetap follow semua Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dari RRI Manado, dan jangan lupa juga dari KONI Sulut ya. Sampai jumpa, kita kembali ke studio. Salam olahraga.